Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimade Nanda Maharani, NPM 227555147. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis sampel besar. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Dan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya ada beberapa langkah prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Langkah yang ketiga, menentukan uji statistik. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan langkah yang kelima, mengambil keputusan. Apakah ditolak atau dapat diterima. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 yaitu pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku belum tuntas, dan hipotesis alternatif atau H1 merupakan pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku yang sudah tuntas. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan taraf nyata. Nah, apa sih taraf nyata itu? Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar, dan menentukan uji statistik. Apa sih uji statistik itu? Uji statistik merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut ya. Z sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N, di mana X bar adalah nilai X, nilai Z. Z adalah rata-rata hitung sampel. Mu adalah rata-rata hitung populasi. Sx adalah standar error sampel, yang mana Sx sama dengan desimal akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan untuk Sx sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Dan untuk menentukan daerah keputusan, daerah penolakan berada di ekor kanan dan kiri itu saja.
berada di ekor kanan dan kiri, itu saja ya. Dan untuk daerah yang tidak ditolak itu berada di tengah. Nah, untuk uji signifikasi satu arah dan dua arah, pengujian satu arah merupakan daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja. Baik, saya ulangin ya. Daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Baik, di sini saya akan memberi satu contoh soal. Ya, contoh soal misalkan untuk contoh soal uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Ya, soal pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 dibagi ME 13,17 dan H1 dibagi M lebih besar 13,17. Dan untuk tanda E pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda lebih besar daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan, seperti gambar ya, seperti ini. Sebentar ya, saya ada gambarnya. Seperti gambar ini. Seperti gambar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kesalahan jenis 1 dan 2. Apa sih kesalahan jenis 1 itu? Kesalahan jenis 1 apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Dan kesalahan jenis 2 yaitu adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 itu salah. Sekian dari penjelasan materi tentang pengujian hipotesis sampel besar
Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.